Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semoga dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Waduh, lama ini saya tidak mengupload konten-konten saya yang berdurasi panjang. Kali ini ada kesempatan saya akan memberikan sedikit pengalaman saya tentang per-HP-an, tentang dunia HP, ya, tentang servis-servis HP dan ya berkaitan dengan HP. Oke, di tangan saya ini ada ini namanya charger digital. Jadi saya akan memberikan pengalaman saya mengenai fungsi dan manfaatnya tentang charger digital ini. Semoga ini nanti akan bisa bermanfaat dan berguna bagi yang menonton. Dan alat ini sederhana, ya, namanya charger. Jadi ya sederhananya fungsinya untuk ngecas. Tapi ada sisi lain yang saya kira perlu dicoba dan perlu dimiliki. Kalau saya pribadi, alangkah baiknya ini dimiliki, karena ini fungsinya kalau menurut saya ini banyak. Oke, kita langsung saja. Jadi ini charger digital ini nanti ketika kita colokkan ke listrik seperti ini, nanti akan muncul indikatornya. Nah, seperti ini. Ini charger dengan ini 5,25, ini artinya ini voltasenya. Jadi ini belum tersambung sama sekali ke HP. Ketika nanti akan tersambung ke HP, indikatornya nanti di sini akan berubah. Jadi kita coba cas HP. Kita masukkan dulu kabel datanya, kabel chargernya, dan kita akan tes fungsi dari charger digital ini. Oke, kita cas satu HP ini, berapa kemampuannya atau berapa arus yang masuk ke HP ini. Kita masukkan, dan di sini terdeteksi 0, tunggu sebentar. Nah, yang ini masih voltase. Nah, yang ini ampere. Jadi ini arus yang masuk ke HP ini, pengecasannya itu 0,93. Sedangkan di setiap charger itu sendiri biasanya itu ada kapasitasnya berapa ampere seperti itu. Jadi ini fungsinya ini untuk mendeteksi apakah arus saat pengecasan itu masuk atau tidak. Bedanya sekarang kita akan membedakan dengan HP yang ini. Ini HP ini lagi rusak. Jadi analisa sederhananya seperti ini. Kita coba lepas dulu yang HP yang ini, kita singkirkan dulu, dan kita akan lihat HP ini. Jadi HP ini jelas ini HP ini rusak sebenarnya. Ini kita akan cek, kita cas dulu, dan di sini tidak ada muncul sama sekali indikatornya, artinya arus tidak ada masuk sama sekali ke HP. Jadi artinya tidak ada pergerakan arus yang masuk ke HP ini. Dan ini fungsinya juga bisa mendeteksi ketika HP tidak mau dicas atau HP tidak ada tanda-tanda kalau dicas kok tak ada tanda-tanda masuk, seperti itu. Jadi sebelum menganalisa HP itu rusak atau HP itu bermasalah, alangkah baiknya jika punya alat seperti ini. Jadi alat ini bisa mendeteksi arus itu bisa masuk secara normal atau tidak. Jadi fungsinya ini bisa mendeteksi. Kita akan kembali lagi ke dicas ke HP yang normal ini. Kita cabut, kita cas ke HP yang normal, dan otomatis arus masuk. Dan di sini juga indikatornya juga masuk,
Ini ada indikatornya, maaf, ini saya terangkan dulu. Dan ini ada indikatornya masuk di sini. Ini ada pergerakan arusnya di sini. Ini ada pergerakan arusnya. Jadi bisa dilihat pergerakan arusnya. Kalau misalkan HP itu tidak normal saat pengecasan, seperti yang HP yang satunya ini tadi. Jadi ketika dicas, kalau ini tidak muncul, berarti HP dalam keadaan bermasalah. Jadi sebelum kita istilahnya itu servis atau kita bawa ke counter, alangkah baiknya kalau kita punya alat seperti ini. Jadi ini bisa mendeteksi apakah HP kita itu bermasalah atau tidak. Jadi analisa saya, ini pengalaman pribadi saya saat melakukan perbaikan atau servis. Jadi saya hanya menggunakan alat ini untuk mendeteksi HP bermasalah. Contohnya seperti ini, HP yang ini HP ini jelas kalau dilihat dari arusnya tidak ada tanda-tanda pergerakan untuk pengecasan. Jadi arusnya tidak ada sama sekali. Nah, ini juga tak ada tanda-tanda kehidupan di chargernya. Jadi ini bisa jadi permasalahannya bukan hanya di perangkatnya atau hardwarenya, tapi ini bisa bermacam-macam nanti problemnya. Kita belum tahu, ini belum kita bongkar. Oke, jadi ini tahap awal untuk pendeteksi apakah HP itu bermasalah atau tidak. Ini fungsi yang pertama. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Dari pengalaman saya, charger ini fungsinya saya bilang banyak. Yang pertama bisa mendeteksi arus tadi. Yang kedua ini bisa mendeteksi juga di kabel datanya. Kita bandingkan, kita tes dulu dengan ini. Tadi sudah jelas kalau yang ini dicas masuk, ada indikatornya. Jadi kabelnya ini normal dan HP ini juga normal, pergerakannya arus ada muncul. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kabel data yang lain. Ini saya menggunakan kabel data yang lain. Oke, kita akan tes. Maaf, ini agak biar nampak saya tidak merekayasa. Ini kabelnya saya tumbuk-tumbuk seperti ini, dan ini saya masukkan. Kabel yang ini saya lepas dulu. Kita tunggu. Tidak ada indikator cas ini lagi ngecas. Jadi ini kita tak ada ngecas sama sekali. Oke, sekarang kita bandingkan kabel data yang ini. Kita cas. Perhatikan bagian chargernya di sini. Kita tunggu. Nah, ini langsung mati. Artinya kabel data juga mempengaruhi untuk pengecasan. Jadi perlu digarisbawahi. Terkadang kalau kita cas HP kok tidak ada muncul atau tidak ada nambah, itu bisa jadi yang pertama karena kabelnya bermasalah. Yang kedua bisa jadi karena colokan chargernya ini yang bermasalah. Yang ketiga bisa jadi memang karena HP-nya yang bermasalah. Oke, saya ulangi lagi. Ketika kita melakukan pengecasan tapi tidak ada indikator masuk atau tidak ada penambahan sama sekali di pengecasan baterainya, itu faktornya bisa bermacam-macam, tapi bisa dianalisa kalau kita mempunyai alat ini. Artinya kita coba bisa cek seperti ini, kabel ini kita cek, masukkan, ternyata tidak mengisi. Sedangkan kita menggunakan kabel yang lain, yang ini ini normal, pengecasan masuk. Artinya kabel ini bermasalah.
Jadi perlu digarisbawahi. Kadang-kadang waduh, HP saya kok nggak bisa dicas, HP saya ini rusak nih. Nah, sebelum mengarah ke HP-nya yang rusak, alangkah baiknya kabelnya diperiksa dulu. Yang selanjutnya di bagian chargernya juga diperiksa. Permasalahan yang sering terjadi ketika HP dicas nggak ada bermasalah, langsung memvonis kalau HP-nya yang rusak. Padahal dari hal-hal yang sepele seperti ini yang menjadikan sesuatu yang tidak terlihat, yang mengakibatkan kita keluar uang banyak, harus bawa ke counter, harus diserviskan. Padahal bisa jadi karena kabel saja yang bermasalah, jadi HP tidak bermasalah. Poin pentingnya itu bisa dicatat. Oke, kita lanjut lagi. Ini charger ini fungsinya juga banyak. Ini tadi jelas ini kabelnya ini bermasalah. Kalau kabelnya ini normal. Nah, sekarang kita untuk tahap selanjutnya. Di sini pengecasan ini arusnya 0,28 ampere. Artinya pengecasan ini masih berjalan. Oke. Sekarang kita bandingkan lagi dengan kabel data yang hampir sama. Apakah arusnya nanti sama atau tidak? Kita lihat. Saya colokkan dulu. Karena di sini lubang USB-nya ada 3. Oke. Ini saya lepas untuk yang warna merah ini. Saya colokkan yang kabel yang ini untuk mengetes tadi 0,28. Kita bandingkan dengan charger ini. Berapa arusnya? Oke, sudah masuk. Kita tunggu biar normal. Kalau sudah berhenti seperti ini artinya normal. Jika tadi arus yang dihasilkan dari kabel yang warna merah ini 0,28, sedangkan yang kabel ini menghasilkan 0,92, hampir 1 ampere. Artinya apa? Artinya perbedaan dari kabel charger ini. Jadi perlu diingat-ingat bahwa setiap kabel data di sini itu berbeda-beda untuk penghantar arusnya. Makanya kalau untuk kabel data ada yang harganya yang mahal, ada harganya yang murah, karena itu mempengaruhi kualitas kabel data itu sendiri. Jadi artinya kadang-kadang kalau misalkan kabel datanya harganya agak mahal, itu bisa jadi karena kabelnya sudah mendukung fast charging atau pengisian cepat. Seperti yang terlihat di sini ada 2 kabel warna merah dan warna abu-abu ini, yang satu menghasilkan 0,92, yang satu menghasilkan 0,28 yang tadi. Jadi ini perbedaannya untuk kabel. Jadi setiap kabel data itu berbeda-beda. Oke, mungkin alat ini sebagian orang mungkin tidak mengetahui fungsinya, tapi dengan adanya video ini mudah-mudahan ini bisa membantu. Ya, hanya sekedar untuk pendeteksi awal saja sebelum memvonis kalau HP itu rusak. Jadi menurut saya alat ini atau charger ini sangat penting. Jadi bisa mendeteksi kerusakan HP sebelum kita memvonis kalau HP-nya itu yang rusak. Oke, ini namanya fast charger, dan alat ini saya beli di online itu dengan harga dulu kalau nggak salah itu sekitar 50.000. Alat ini charger digital dan bervariasi macam-macam jenisnya untuk tipe charger digital seperti ini. Kalau yang saya punya ini ada 3 colokan USB-nya. Jadi alat yang sederhana ini sangat penting mendeteksi awal apakah HP itu rusak atau tidak ketika saat melakukan pengecasan. Jadi kita bisa mendeteksi apakah arusnya normal atau tidak. Karena dari hal-hal yang sepele seperti kabel yang tadi seperti ini,
ini chargernya normal, ketika dicas ternyata kok nggak masuk-masuk, ternyata ini kabelnya juga bermasalah, kabelnya ini rusak. Yang berikutnya yang masalah kabel ini, perbedaan kabel tadi arusnya juga berbeda-beda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, semoga saja dengan adanya video ini bisa dicoba untuk memiliki sebuah alat pendeteksi awal, sebuah charger digital. Jadi daripada nanti kita sudah pusing memikirkan HP saya rusak atau apa, alangkah baiknya kalau kita memiliki alat pendeteksi arus. Oke. Dan ini bisa dibeli di online, atau mungkin bagi yang menonton ini ada di tempat-tempat teman-teman semuanya ada, bisa dicoba untuk langkah awal saja untuk mendeteksi apakah arus yang masuk ke HP itu normal atau tidak. Oke, semoga videonya itu bermanfaat, dan saya rasa penjelasan saya itu berdasarkan dari pengalaman saya bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Sampai saya bingung mau ngomong apa lagi nih. Oke, saya rasa itu saja, dan semoga videonya bermanfaat. Ya, dukung terus channel saya ini, semoga saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.